Kalau tidak melakukan ini atau telat, misalnya itu hari kelima harusnya tes PCR, tapi tes PCR ini dilakukan di hari ke-6 atau lebih cepat hari ke-4, akan kena denda maksimal 10.000 dan itu akan ada pemberitahuan. Nah ini jangan sampai salah. Next, dasar aturannya adalah ini peraturan baru yang mulai berlaku sejak 1 September 2022, Surat Edaran Satgas nomor 25 tahun 2022. Ini dasar hukumnya. Next. Nah, teman-teman ada 3 di sini yang biasanya sebelum Surat Edaran Satgas terbaru ini keluar selalu menjadi perhatian teman-teman. Biasanya kalau kita ngomong mau dari Hongkong ke Indonesia, kita akan ngomong masalah tes PCR, vaksin, dan peduli lindungi. Yang pertama, tes PCR sudah tidak perlu lagi. Jadi kalau dulu masih harus ada tes PCR 48 jam sebelum penerbangan, sekarang tidak perlu lagi. Jadi bukan cuma bagi PMI ya, semua WNI dari luar negeri ke Indonesia tidak perlu tes PCR. Tes PCR hanya akan dilakukan apabila nanti ketika teman-teman mendarat di Indonesia kemudian terekam oleh detektor suhunya lebih dari 37,5 derajat. Kemudian yang kedua kita bicara mengenai vaksin, sertifikat vaksin perlu atau tidak. Menurut aturan Indonesia yang terbaru tadi dasar hukumnya sudah tidak perlu. Jadi tidak diperlukan sertifikat vaksin untuk memasuki Indonesia. Tapi ada tapinya, perhatikan yang poin kuning itu. Hongkong masih mewajibkan semua orang yang masuk ke fasilitas-fasilitas atau objek vital tertentu untuk menggunakan vaksin PAS yang ada di Live Home Safe itu. Dan bandara adalah salah satunya. Jadi teman-teman untuk masuk bandara itu sama dengan ketika masuk ke Sheraton tadi, akan dicek vaksinnya, kemudian akan dicek. Nah, walaupun pemerintah Indonesia tidak mewajibkan WNI untuk sudah vaksin untuk bisa terbang masuk ke Indonesia, tapi untuk memasuki bandara Hongkong tetap harus vaksin. Nah, jadi saya yakin juga teman-teman nyaris semuanya sudah vaksin, tapi kami masih mendapati ada beberapa PMI yang nanya ke hotline, Pak saya belum vaksin, boleh tidak saya pulang ke Indonesia karena saya dengar peraturan terbaru sudah tidak perlu vaksin. Nah, kami tanyakan alasan belum vaksinnya apa. Kalau karena itu ada alasan medis, maka bisa dibuktikan dengan surat medis dari dokter menjelaskan itu. Tapi kalau tidak ada alasan, maka kami sampaikan bahwa betul Indonesia tidak mewajibkan. Tapi untuk memasuki bandara Hongkong, sebagaimana memasuki tempat lainnya di Hongkong, diperlukan vaksin itu untuk vaksin PAS. Jadi tidak diperlukan oleh Indonesia, tapi pemerintah Hongkong masih mewajibkan. Ya. Kemudian yang ketiga, peduli lindungi. Nah, ini bisa dibilang kalau teman-teman lihat yang lainnya kita coret hanya ini. Jadi sebetulnya secara teknis hanya ini yang diperlukan dan berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita download peduli lindungi, kita install, kemudian kita isi IHAC kan. Di dalamnya itu ada IHAC, Health Declaration atau deklarasi pernyataan kesehatan. Kalau yang sekarang tidak perlu, jadi yang penting download, pasang, kemudian diisi profilnya saja. Jadi sudah tidak perlu lagi mengisi IHAC-nya. Baik, semoga ini cukup jelas. Berikutnya, tentu saja teman-teman nanti ada pertanyaan, peduli lindungi ini sistem baru, platform baru yang dibuat pada saat COVID. Jadi masih terus berkembang, merespons berbagai macam permasalahan dan keluhan dan kebutuhan dari para WNI yang menggunakan maupun WNA juga bisa menggunakan. Nah, karena terus berkembang, maka bukan tidak mungkin ada permasalahan-permasalahan yang timbul di aplikasi itu. Nah, Kemenkominfo dan Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan kalau mau ada pertanyaan terkait dengan aplikasi tersebut bisa ke jalur-jalur ini. Ada WhatsApp, ada call center, ada email. Saya sendiri sudah pernah mencoba beberapa, ada yang reaksinya cepat, ada yang masih menunggu 1-2 hari. Jadi ini tergantung seberapa banyak pertanyaan atau permintaan bantuan pada saat itu. Next, sekarang kita dari Indonesia ke Hongkong ya. Kalau tadi Hongkong ke Indonesia, sekarang Indonesia ke Hongkong buat teman-teman PMI yang
mau ke Hong Kong baik itu baru maupun selesai cuti atau libur. 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama tentu saja tes PCR, real time PCR test, berbahasa Inggris atau bilingual. Bilingual itu 2 bahasa, 1 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi hanya berbahasa Inggris saja pun boleh. Jadi yang diterima Hong Kong bisa bilingual atau berbahasa Inggris saja. Dan sampelnya 48 jam sebelum jam penerbangan. Nah, ini penting memahami kalimat ini. Jadi yang 48 jam sebelum jam penerbangan itu bukan hasil PCR-nya terbit, tapi sampelnya diambil kapan? Ya, jadi yang sampelnya diambil paling cepat 48. Jadi bukan makin cepat makin baik, bukan. Nah, itu salah kaprah. Jadi banyak yang teman-teman gitu, Pak, berarti saya tes PCR secepatnya ya? Nah, ini salah kaprah. Ini teman-teman yang ada di sini sebagai training atau teman-teman akan yang menyampaikan informasi. Jadi gini, saya jelaskan konsepnya. Konsep tes PCR itu semakin dekat dengan penerbangan itu semakin akurat. Karena semakin dekat itu teman-teman berarti semakin sedikit orang-orang yang ditemui, semakin sedikit orang-orang yang berinteraksi. Artinya kemungkinan untuk tertular itu semakin sedikit. Kemungkinan hasil dari tes PCR itu masih akurat itu semakin besar, gitu ya. Tapi kalau tes PCR penerbangan masih ada seminggu sudah tes PCR kedua, kemudian masih jalan-jalan ke kampung, ikut kondangan dan lain sebagainya, tentu saja akan berinteraksi dengan orang. Jadi kenapa semua negara itu 48 jam itu bukan cepat-cepatan tes PCR, tapi justru semakin mepet dengan jadwal penerbangan itu semakin bagus. Jadi yang dilihat adalah sampelnya, bukan tes PCR-nya keluarnya 2 hari sebelum penerbangan, bukan. Kalau tes PCR-nya keluar 2 hari sebelum penerbangan, berarti kan sampelnya diambil lebih lama lagi, bukan? Jadi bukan. Itu ya penting. Kemudian identitas harus sama dengan paspor, pasti karena itu akan dicek. Yang kedua adalah vaksin, sertifikat vaksin lengkap. Unduh dari Peduli Lindungi, kita sudah cek bisa diunduh dari Peduli Lindungi atau di download, itu sudah otomatis 2 bahasa. Vaksin 1, 2, dan 3. Kemudian dicetak di kertas. Ini kami sarankan karena untuk yang di Indonesia, kalau di Hong Kong kita cek pakai yang elektronik pun akan diterima. Nah, bedanya sebelumnya itu, jadi dulu ketika awal-awal vaksin kita diterbitkan, teman-teman masih diminta untuk melakukan verifikasi atau legalisasi sertifikat vaksin itu di bandara, di KKP. Nah, setelah kita beberapa kali pertemuan dengan pemerintah Hong Kong, ada arahan dari Pak Konjen waktu itu untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Hong Kong, dan kita jelaskan mengenai sistem sertifikat vaksin elektronik kita. Akhirnya pemerintah Hong Kong sudah menganggap bahwa sistem vaksin kita kredibel. Artinya apa? Bisa dipercaya, dan Uni Eropa sudah mengakui. Makanya sekarang sertifikat vaksin kita sudah tidak perlu lagi tuh dibawa ke meja KKP, dicap lagi, itu sudah tidak perlu karena sudah diakui sepenuhnya. Yang ketiga, hotel. Nah, bukti pemesanan hotel ini yang terbaru sudah bisa 3 hari. Kenapa saya tulis di situ 3 atau 7 hari? Jadi yang dari pemerintah Hong Kong itu 3 hari wajib karantina di hotel. Tapi dia juga sudah menggarisbawahi apabila misalnya employer atau pemberi kerja atau majikan menghendaki teman-teman untuk tetap di hotel selama istilahnya adalah medical surveillance 4 hari tambahan itu, maka boleh tetap di hotel. Jadi tidak masalah. Ya, jadi bisa 3 hari atau 7 hari. Dan hotel harus yang terdaftar sebagai designated quarantine facilities atau hotel yang terdaftar sebagai lokasi karantina. Ini alamat websitenya, kalau mau download PDF-nya, hotelnya sangat banyak, bisa di-download di situ. Dan yang keempat, ini yang terbaru, deklarasi kesehatan atau pernyataan kesehatan. Yang sebelumnya ini diisi pada saat tiba di Hong Kong, tapi sekarang dia harus diisi sebelum penerbangan. Websitenya itu chp.gov.hongkong
/HDF/. Jadi deklarasi kesehatan ini harus diisi sebelum check-in di Indonesia, di Jakarta, atau saya nggak tahu ada penerbangan Surabaya langsung atau tidak. Jadi harus diisi, paling cepat diisinya. Jadi bukan paling lambat diisinya, tapi paling cepat baru bisa diisi 3 hari sebelum jadwal penerbangan. Misalnya sekarang tanggal 11, penerbangan tanggal 20, ya bisa saya isi sekarang. Misalnya cek di websitenya itu, terus cari pesawatnya, pesawat tanggal itu belum keluar. Jadi sudah dikunci secara sistem. Kita sudah pernah mencoba. Jadi baru bisa mengisi apabila penerbangannya tanggal 20, baru bisa diisi tanggal 17. Seperti itu. Jadi ini harus diisi. Nanti outcome atau hasil dari pengisian ini akan keluar QR code yang nanti akan diminta mengisi kayak pernah batuk nggak dalam waktu berapa hari, pernah kemana dan sebagainya. Sama kayak yang versi kertas itu dulu. Nanti akan keluar QR code-nya yang bisa langsung di-scan ketika mendarat di Hong Kong. Ini saja, jadi tes PCR, balik lagi. Tes PCR, sertifikat vaksin, bukti booking hotel, kemudian deklarasi kesehatan. Next berikutnya. Nah ini 89. 0 ini adalah tanggal ketibaan teman-teman di Hong Kong atau H0, hari 0. Bukan hari pertama, hari 0, dihitungnya dari 0. Jadi malam pertama di hotel itu adalah H0. Besoknya 1, ya 1 sampai 9 garis merah itu teman-teman wajib melakukan tes antigen. Jadi kita nggak ngomongin tanggal ya, pokoknya 0 itu adalah tanggal ketibaan di Hong Kong malam pertama di hotel. Kemudian berikutnya 1 sampai 9 itu wajib rapid test tiap hari, rapid test antigen. Nah, Bapak kan di hotelnya cuma 3 hari, ya sebentar kita jelaskan ya. Tanggal 1 di hotel, tanggal 2 di hotel, tanggal 3 sudah saya lingkari pada H3 boleh meninggalkan hotel setelah mendapatkan konfirmasi tes PCR-nya negatif. Itu dikirim lewat SMS maupun lewat email kalau mendaftarkan email. Jadi bisa keluar setelah itu. Nah, ada hari 5, hari 7, hari 9 warna kuning. Itu di hari-hari itu wajib melakukan tes PCR. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 9 itu wajib rapid test, ditambah hari ke-5, hari ke-7, hari ke-9 itu wajib melakukan tes PCR. Jadi dengan penjelasan seperti ini, pada hari ke-5, ke-7, dan ke-9 ini wajib rapid test atau enggak? Wajib. Wajib. Jadi rapid testnya tetap 1 sampai 9. Iya. Tapi khusus hari 5, hari 7, hari 9 wajib melakukan tes PCR di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong, yaitu community center atau rumah sakit atau klinik atau dokter yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Hong Kong. Dan ini wajib. Kalau tidak melakukan ini atau telat, misalnya itu hari ke-5 harusnya tes PCR, tapi tes PCR ini dilakukan di hari ke-6 atau lebih cepat hari ke-4, akan kena denda maksimal 10.000, dan itu akan ada pemberitahuan. Nah ini jangan sampai salah. Nah biar nggak salah gimana, teman-teman ketika keluar di tanggal 3 ini, keluar dari hotel tanggal 3 ini, pihak hotel akan memberikan lembaran kertas, di situ udah ditulis, bahkan sampai tanggalnya, bukan hanya kalau ini kan saya tulis hari ke-5, hari ke-7, hari ke-9, mereka tuh sampai ngitungin. Nanti tanggal sekian tes PCR, tanggal sekian tes PCR, tanggal sekian tes PCR. Itu pun teman-teman masih ada saja yang masuk ke hotline, teman-teman PMI bilang bahwa Pak saya kelewatan tesnya.